Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya di dalam keadaan yang baik ya, sehat dan dalam perlindungan Tuhan selalu. Amin. Baiklah adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan lagi. Ayo kita berdoa terlebih dahulu ya. Tutup matanya, lipat tangan, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu bertumbuh subur di dalam hati kami, menjadikan kami anak-anak Tuhan yang cinta akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini kita ambil dari kitab Matius pasal yang ke-25 ayat 14 sampai ayat yang ke-30 dengan judul perumpamaan tentang talenta. Pada suatu kali Yesus mengajar orang banyak dalam bentuk perumpamaan. Kata Yesus, ada seorang tuan yang kaya raya, ia hendak pergi jauh. Lalu ia memanggil hamba-hambanya dan menitipkan harta kekayaannya kepada hamba-hambanya itu. Kepada hambanya yang pertama ia memberikan 5 talenta. Kemudian kepada hambanya yang kedua ia memberi 2 talenta. Dan kepada hamba yang ketiga ia memberi 1 talenta. Tuannya ini memberi talenta kepada mereka sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Lalu pergilah tuan itu lalu berangkat ke negeri yang jauh. Dan hamba yang menerima 5 talenta itu pergi, lalu ia menjalankan 5 talenta itu, kemudian ia memperoleh untung 5 talenta lagi. Kemudian hamba yang kedua yang menerima 2 talenta juga pergi menjalankan talenta itu, kemudian ia memperoleh keuntungan 2 talenta. Tetapi hamba yang ketiga yang menerima 1 talenta itu, ia pergi dan tidak menjalankan talentanya. Dia pergi menggali lubang dan menyembunyikan talenta pemberian tuannya itu di sana. Sebab pikirnya, apa yang bisa kulakukan dengan 1 talenta ini? Lama setelah itu datanglah tuannya itu. Ia ingin bertemu dengan hamba-hambanya. Ia ingin membuat perhitungan dengan mereka. Lalu datanglah hamba yang diberi 5 talenta itu dan berkata, Tuan, 5 talenta yang tuanku berikan, hamba sudah mengerjakannya dengan baik. Dan lihatlah sekarang, aku memperoleh keuntungan 5 talenta lagi. Hamba yang pertama ini dipuji oleh tuannya karena kesetiaannya. Ia bertanggung jawab atas apa yang dipercayakan oleh tuannya kepadanya. Kemudian hamba yang kedua juga memperlihatkan hasil talenta yang ia jalankan dan keuntungan yang dia peroleh kepada tuannya itu. Hamba yang kedua yang diberi 2 talenta ini juga dipuji oleh tuannya karena kesetiaan dan tanggung jawabnya kepada apa yang telah dipercayakan kepadanya. Mereka berdua juga turut dalam kebahagiaan tuannya itu. Dan datanglah juga hamba yang diberi 1 talenta itu. Namun ia tidak membawa hasil. Bahkan ia malah menyembunyikan talentanya itu, lalu mengembalikan kepada tuannya. Bahkan ia berani untuk mengatai tuannya itu. Oleh sebab itu, ia pada akhirnya tidak turut di dalam kebahagiaan tuannya itu. Hai adik-adik, hari ini kita telah belajar firman Tuhan, perumpamaan tentang talenta. Apakah adik-adik percaya bahwa adik-adik mempunyai talenta yang diberikan oleh Tuhan? Sebelumnya, mari kita belajar terlebih dahulu tentang makna dari talenta itu sendiri. Jadi, talenta menurut Injil Matius ini adalah pengumpamaan semua kemampuan kita, yaitu waktu, sumber daya, dan kesempatan untuk melayani Allah ketika kita masih hidup. Hal ini diumpamakan oleh Yesus sebagai sesuatu yang dipercayakan kepada kita, dan adik-adik harus bertanggung jawab untuk mengelolanya dengan bijaksana dan baik. Dalam perumpamaan Yesus, kita sudah mendengarkan bahwa Yesus memberi talenta kepada setiap orang itu berbeda-beda, sesuai dengan kesanggupannya masing-masing. Dan tentu saja Tuhan mempunyai tujuan dengan memberi talenta itu kepada kita adik-adik. Oleh sebab itu, kita tidak boleh iri kepada orang lain yang mungkin diberi talenta yang lebih banyak daripada kita.
Karena talenta yang diberikan itu harus dikerjakan dengan baik agar hasilnya maksimal. Kembangkanlah talenta itu dengan berusaha lebih keras lagi. Ketika kita sudah berhasil mengembangkan talenta itu, maka kita harus siap untuk menerima tanggung jawab yang lebih besar lagi, sampai adik-adik bisa menjadi dampak bagi orang lain, menjadi contoh bagi mereka. Sekarang adik-adik percaya bahwa setiap dari kita telah diberikan talenta oleh Tuhan sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan kita masing-masing. Ayo adik-adik, kita cari di manakah talenta kita itu dan bakat yang Tuhan telah titipkan kepada kita, dan mari kita berusaha untuk mengembangkannya sampai kita menjadi berhasil. Jangan seperti hamba yang menerima satu talenta itu, yang menguburnya dan tidak mau mengembangkannya sampai berhasil. Karena talenta yang Tuhan berikan itu kepada kita merupakan kepercayaan Tuhan kepada kita, agar kita bisa berusaha sebaik mungkin untuk mengembangkan dan bertanggung jawab untuk mengelolanya menjadi berkat bagi kita. Amin firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan ini yang menuntun kami senantiasa agar kami berjalan dalam setiap rencana Tuhan. Dan Tuhan, biarlah talenta yang Tuhan berikan kepada kami dapat kami kembangkan itu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami boleh menjadi saksi, berkat, contoh, teladan bagi siapapun yang kami temui, bagi teman-teman kami, bagi keluarga kami, bahkan saudara kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman-Mu. Haleluya, amin.